Udah terkait dengan batas maksimal usia yang harus sebagai syarat dalam pendaftaran CPNS tahun ini. Kan batas maksimalnya itu kan 35 tahun itu Cauda. Nah, misalnya nih saya mendaftar di tahun ini, usia saya itu 35 tahun lebih 1 bulan gitu. Apakah ini 35 tahun pas atau bisa 35 tahun lebih 1 bulan 1 hari itu bisa apa enggak itu? Jadi kalau di pengumuman itu sudah dijelaskan minimal 18 tahun saat melamar dan maksimal 35 tahun, berarti fix 35 tahun dari tidak bisa lebih dari itu. Khusus untuk P3K bukan CP3K. Bukan P3K yang sudah menjadi P3K. Iya, oke. Untuk P3K, terkhusus P3K yang ingin masuk tes lagi untuk CPNS di tahun ini, maksimal P3K tersebut itu harus minimal masa kerjanya 1 tahun di TMT SK-nya. Iya, TMT SK-nya. Dia harus lebih jeli. Ini khusus P3K karena dia ini antara dua ini mau masuk dia memang sudah dikontrak tapi mau masuk lagi CPNS. Jadi ketika dia mau masuk CPNS dia lebih jeli untuk dalam pengumuman terbaru lagi. Mungkin nanti dia bisa langsung dengan kami kepegawaian, pelayanan di kepegawaian kami seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam acara program podcast Rumah Cita Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Senang sekali kami bisa menyapa sahabat religi yang ada dimanapun berada, terutama para pejuang calon aparatur sipil negara yang sebentar nanti akan mengikuti proses seleksi rekrutmen calon aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama, khususnya di tahun 2024. Nah, sahabat religi, pada edisi kali ini sangat spesial. Kenapa saya katakan sangat spesial? Tentunya karena pembahasan kita kali ini akan membahas sesuatu hal yang tentunya sudah sangat dinanti-nantikan dan sangat ditunggu-tunggu oleh para sahabat, terutama para pejuang calon aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, sahabat religi, saat ini sudah hadir bersama dengan kami salah satu tenaga teknis dari tim Kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Kita akan membahas seputar terkait dengan proses pengadaan seleksi calon aparatur sipil negara, karena di tahun ini yang dibuka terlebih dahulu adalah CPNS, nanti baru menyusul CP3K, dan langsung saja kita sapa. Selamat siang Caca Oda. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Caca Oda? Alhamdulillah sehat. Insya Allah semoga Caca sehat, Caca Oda tetap sehat selalu, dan bersama teman-teman dari kepegawaian selalu diberikan kekuatan dalam mensukseskan proses pelaksanaan seleksi CPNS nanti. Nah, Caca Oda, mungkin sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan saya tanyakan, mungkin terlebih dahulu Caca Oda bisa perkenalkan diri sebagai narasumber kita hari ini, dari nama dan fungsi apa Caca Oda dalam proses pelaksanaan seleksi nanti nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhuda Bolopesi. Saya salah satu staf kepegawaian Kementerian Agama Provinsi Maluku. Saya berada di sini. Saya sebagai penanggung jawab admin CSN tahun 2024. Mungkin itu untuk saat ini saya bisa memberikan penjelasan terkait data diri saya. Oke, siap Cauda. Nah, kita langsung saja ya masuk ke pertanyaannya nih Cauda. Ini kan ada alokasi kuota yang ditetapkan secara nasional, yaitu sebesar 20.772 alokasi kuota CPNS di tahun 2024 ini. Nah, pertanyaan kita, berapa alokasi kuota CPNS yang dialokasikan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku sendiri, Cauda? Iya, dengan jumlah total seperti itu yang tidak menjadi pertanyaan tadi, untuk khusus Provinsi Maluku, alokasi yang diberikan untuk Provinsi Maluku itu dari usulan pertama 144 menjadi 143, dan itu sudah fix 143 untuk Provinsi Maluku. Mungkin seperti itu. Itu nanti untuk Kanwil Kemenak Provinsi Maluku nanti baru disebarkan ke kabupaten kota seluruhnya ya, Cauda? Jadi di total 143 itu sudah ada dijabarkan. Nanti per kabupaten kota sudah ada dengan jabatan masing-masing. Sampai saat ini belum tahu ini kabupaten belum ada. Berapa kota. Iya, nanti setelah kelanjutan ke depan nanti baru kita lihat kembali seperti itu. Oke, siap, Cauda. Nah, Cauda, ini terkait dengan
jenis penetapan kebutuhan dari pendaftaran CPNS sendiri. Itu kan ada dua jenis kebutuhan itu, kebutuhan umum dan kebutuhan khusus. Apa saja tuh kebutuhan umum dan kebutuhan khusus itu, Cak Oda? Iya. Sebenarnya kalau dengan pertanyaan seperti ini sudah ada per poin-poin itu sudah dijelaskan dalam pengumuman. Tapi di sini saya bisa menggambarkan saja bahwa apa saja yang terkait persyaratan umum atau kebutuhan umum dan khusus. Yang di sini saya bisa kasih gambaran bahwa untuk kebutuhan umum itu seperti jelas dan sangat jelas dia warga negara Indonesia untuk masuk CPNS seperti itu, dan dia juga pelamar juga harus dengan minimal tahun usia melamarnya di 18 tahun sampai dengan 35 maksimal 35 tahun. Iya. Betul. Seperti itu. Untuk kebutuhan khusus itu dia berlulusan yang terbaik cum laude seperti itu, dan dia dalam ada poin penyandang disabilitas. Dan untuk umum Indonesia ya nasional itu berarti ada terkhusus untuk putra putri Papua sama yang Kalimantan. Tapi kalau untuk Maluku kan mungkin sudah ada dijelaskan lebih terperinci seperti itu. Oke, Cak Oda, terkait dengan batas maksimal usia yang harus sebagai syarat dalam pendaftaran CPNS tahun ini, kan batas maksimalnya itu kan 35 tahun itu, Cak Oda. Nah, misalnya nih saya mendaftar di tahun ini, usia saya itu 35 tahun lebih 1 bulan gitu. Apakah ini 35 tahun pas atau bisa 35 tahun lebih 1 bulan 1 hari itu bisa apa enggak itu, Cak Oda? Jadi kalau di pengumuman itu sudah dijelaskan minimal 18 tahun saat melamar dan maksimal 35 tahun, berarti fix 35 tahun dari tidak bisa lebih dari itu. Yang maksudnya di 35 tahun itu bilang pas itu juga untuk mau melewati dengan menit dari usia yang bersangkutan. Iya, harus seperti itu. 35 tahun. Oh ya, iya. Siap. Terima kasih. Nah, Cak Oda, ini kita masuk ke persyaratan dalam proses pendaftaran ini. Ini kan kalau persyaratan pendaftaran secara umum kan kita sudah ketahui. Apalagi sekarang ini kan di tahun ini ada program baru dari Kementerian Agama, ada kebijakan baru yang ditetapkan dalam pendaftaran proses pelaksanaan seleksi CASN di tahun ini. Khusus untuk lulusan Mahat Ali nih, Cak Oda, itu kira-kira persyaratannya seperti apa tuh, Cak Oda? Iya, dengan persyaratan khusus terkait lulusan Mahat Ali. Untuk ada 5 poin persyaratan khusus. Jadi di situ mungkin pelamar juga bisa langsung lebih terkonek ya, maksudnya kalau memang mereka ada di lulusan itu. Jadi tapi kalau setelah dilihat kembali untuk jabatan khusus, persyaratan khusus itu ada jabatan PMQ atau Pentasih Mushaf Al-Quran yang memang di situ dia harus memang wajib untuk hafalan 30 juz, dan mungkin ada 4 poin, ada beberapa poin hafalan 30 juz. Iya, hafalan 30 juz itu sudah memang jadi ketentuan khusus bagi pelamar yang memang lulusan tersebut. Kalau di Maluku ini lulusan Mahatma Ali ada nggak itu? Kalau di Maluku belum ada. Oke, siap, Cak Oda. Cak Oda, ini kita masuk ke tata cara pendaftaran dan dokumen apa saja yang harus disiapkan. Tata cara pendaftarannya seperti apa, dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam pendaftaran CPNS kali ini, Cak Oda? Iya. Kalau untuk tata cara pendaftaran dan dokumen yang perlu disiapkan sebelum pelamar tersebut untuk melangkah lebih dalam, yang pasti awalnya itu dia akan dikasih arahan, dikasih petunjuk, maksudnya gitu, sesuai dengan pengumuman bahwa pelamar tersebut harus dia melakukan akun tersendiri, membuat akun tersendiri di laman yang sudah akan tertera pada pengumuman. Nah, itu tata caranya. Yang sekali lagi pelamar harus membuat akun tersendiri, akun pribadinya tersendiri sebelum dia masuk ke tahap-tahap selanjutnya. Dan kemudian untuk dokumen yang harus memang dia lengkapi atau mungkin dia akan upload, ya mungkin paling
terutama identitas diri yang bersangkutan pelamar. Jadi KTP dan ijazah itu memang penting untuk selain di berkas pendukung atau dokumen lainnya. Mungkin nanti setelah dia akan masuk, apa yang akan diupload lagi itu akan dimunculkan setelah di aplikasi yang nanti dia buka pada dia punya laman laman akunnya, seperti itu. Mungkin seperti jadi itu. pada intinya membuat akun terlebih dahulu, karena buat setelah itu baru dia bisa mengikuti alur-alur apa iya, diminta dalam proses pendaftaran itu. Siap, Pak. Seperti itu. Nah, betul, Cauda. Nah, Cauda, ini ada beberapa pertanyaan nih, mungkin dari teman-teman yang berada di luar sana yang sering melempar pertanyaan kepada kita ini. Iya. Ini terkait dengan proses pelaksanaan CPNS yang diikuti oleh CP3K atau P3K. P3K mengikuti proses pelaksanaan CPNS ini. Kira-kira bisa nggak itu? Kalau bisa, itu kira-kira batas ketentuannya itu seperti apa yang harus terpenuhi dalam proses CP3K mengikuti proses CPNS ini? Ya. Mohon maaf, mungkin mengulang pertanyaan yang tadi, karena nanti ada persamaan jawaban. Pertanyaan yang tadi dulu, diulang lagi dulu ya, dari P3K. Nah, Cauda, ini kan ada beberapa pertanyaan mungkin dari beberapa teman-teman yang ada di luar sana sering tanya juga ke kita gitu, terkait dengan P3K bisa nggak mengikuti CPNS itu. Apalagi kita tahu ini kan di tahun ini memang ada ketentuan ya gitu, P3K bisa mengikuti CPNS. Kalau memang bisa, kira-kira ketentuannya apa yang harus terpenuhi untuk P3K itu bisa mengikuti proses pelaksanaan CPNS ini? Iya, saya rincikan ya. Khusus untuk P3K bukan CP3K. Bukan P3K yang sudah menjadi P3K. Iya, oke. Untuk P3K, terkhusus P3K yang ingin masuk tes lagi untuk CPNS di tahun ini, maksimal P3K tersebut itu harus minimal masa kerjanya 1 tahun di TMT SK-nya. Iya, TMT SK-nya. Jadi seperti itu. Kalau untuk bukan SPMT ya, Cauda? Bukan SPMT, TMT SK yang bersangkutan. Jadi dihitung masa kerja dari situ 1 tahun. Nah, nanti ada pertanyaan lanjutan lagi. Ketika P3K dia sudah 1 tahun, kan nanti pasti di pengumuman itu P3K yang pelamar P3K yang memang dia ngeh sama pengumuman, oh iya kita sudah 1 tahun nih, kita sudah 1 tahun, tapi beta bisa masuk CPNS gitu kan, kita lamar dulu deh, beta kan sudah masuk dalam satu syarat 1 tahun seperti itu. Harus mengundurkan diri lagi tuh, Cauda? Tidak ada mengundurkan diri, tapi ada ketentuan-ketentuan lain lagi yang memang mendukung P3K tersebut. Misalnya seperti ini, maksudnya ada surat izin seperti itu. Kan sudah pertama kan poin pertama itu dia memenuhi persyaratan masa kerja 1 tahun terhitung dari TMT SK-nya, iya, pengangkatan. Kedua, ada surat izin itu yang memang sudah ada diberitakan, maksudnya sudah diinformasi yang memang resmi dari BKN, memang sudah ada dengan contohnya juga, yang di situ memang akan jadi penanggung jawab PPK, pejabat pembina kepegawaian, tapi tertinggi. Nanti ada informasi terbaru lagi kalau untuk Kanwil, mungkin Kak Kanwil yang menjadi penanggung jawab, atau nanti ada informasi terbaru lah. Maksudnya sampai saat ini kami juga masih dalam tahap harus mengkaji lagi informasi yang terkait surat ini. Surat izin itu, iya. Jadi untuk untuk bisa lebih mengademkan atau mengamankan itu P3K, boleh walaupun dia sudah posisinya dia sudah 1 tahun, oke, dia bisa maju, iya, dia masuk aja dulu sambil menunggu proses itu, tapi dia tetap tidak boleh tidak boleh hilang dari informasi setiap hari, takutnya ada apa-apa, ada perubahan apa seperti itu, mungkin seperti itu. Dia harus lebih jeli. Ini khusus P3K karena dia ini antara dua ini, mau masuk dia memang sudah dikontrak tapi mau masuk lagi CPNS. Jadi ketika dia mau masuk CPNS, dia lebih jeli untuk dalam pengumuman terbaru lagi. Mungkin nanti dia bisa langsung dengan kami pelayanan di kepegawaian kami seperti itu. Kami juga menyediakan ada pelayanan di kabupaten kota.
seperti itu. Kami mulai saat ini dari pengumuman kemarin, tapi saat ini kami setelah rapat nanti ada kerjasama dengan kabupaten kota terkait pelayanan, terkait pertanyaan-pertanyaan ketika ada pelamar yang akan nanti bertanya seperti ini atau seperti apapun tuh pertanyaan mereka nanti akan dijawab oleh setiap kabupaten kota, dan mungkin khusus juga kami yang jadi pintu khusus informatif banget seperti itu. Mungkin seperti itu. Ya, Cauda, ini berarti ini kabar gembira nih, angin segar nih juga buat kita nih. Ya, Cauda, ini kan saya ini juga kan termasuk P3K ini, Cauda, di Kanwil. Cuma TMT saya itu terhitung itu 1 Agustus. Nah, kira-kira saya bisa mendaftar nggak ini, Cauda? Iya, mungkin bisa dihitung sendiri kan. Agustus ke September. Oke. Iya, kalau ngehnya 1 tahun berarti bisa. Jadi sambil menunggu aja gitu. Tapi kalau misalnya seperti kakak mau maju karena sudah 1 tahun, boleh. Nanti intinya kan satu rumah nih dalam Kanwil. Jadi pelayanannya masih bisa lebih tidak jauh-jauh dari bayangan-bayangan gitu bisa sih gimana. Sering itu terbayang-bayang itu ya. Iya. Jadi surat izin itu nanti untuk mungkin karena masih serumah. Iya, jadi masih bisa langsung kontak orang pelayanan kepegawaian. Jadi bisa kasih jawaban kalau misalnya ada informasi terbaru, kira-kira penanggung jawab untuk surat izin ini bagaimana? Iya, penanggung jawab siapa gitu. Karena jangan sampai saya berbicara di sini untuk penanggung jawab seperti ini padahal ada informasi terbaru seperti ini. Jadi kita tunggu aja informasi. Iya, intinya bisa 1 tahun untuk P3K. Wah, kita gaskan ini, tahun ini harus tes ini. Siap, Caca. Terima kasih nih, Caca. Kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya ini, yang sering juga ditanyakan oleh para sahabat, terutama para pelamar yang nanti akan melakukan proses pendaftaran CPNS di tahun ini. Nah, ini bagaimana dengan yang namanya sudah masuk database? Itu mereka bisa melakukan proses pendaftaran CPNS sekaligus dengan CP3K, ataukah hanya bisa memilih satu di antara keduanya ini, Cauda? Iya, pertanyaan yang sangat bagus tapi menjadi dilema buat mereka pelamar. Seperti itu. Jadi kalau untuk non ASN yang sudah dimasuk database BKN, jadi informasinya gini. Untuk non ASN yang sudah masuk dalam database, dia mau masuk lagi ke CPNS, tapi dalam tanda kutip pertanyaan besar untuk diri dia seperti itu. Kita tetap bertahan dengan kita punya non ASN untuk menunggu apa pencerahan kembali beta P3K ini bagaimana nanti, karena sini untuk P3K kan, untuk P3K, atau beta maju saja deh CSN seperti itu. Terus di sini beta mau menjelaskan bahwa karena ini dalam 1 tahun anggaran yang sama di 2024, jadi secara otomatis yang non ASN itu yang menunggu bagaimana nanti dia punya keberadaan dia sebagai seorang yang bisa menjamin dia masa depan dia, itu dia harus secara tidak langsung dia memang harus sudah stop. Tetap dia menunggu kelanjutan dari P3K nanti karena masih dalam satu anggaran. Ya, karena sudah ada poin menjelaskan di pengumuman itu seperti itu. Ada poin yang di pengumuman itu yang menjelaskan bahwa P3 non ASN yang nanti mau masuk lagi dengan CSN, iya karena dia masih dalam satu rada tahun yang berjalan, jadi nggak bisa. Jadi dia tidak bisa, dia sudah ada di sini, dia mau masuk lagi di CSN. Atau mungkin nanti informasi selanjutnya lagi ada yang terbaru mungkin akan disampaikan lagi. Untuk sementara mungkin seperti itu. Nah, Cauda, ini terkait dengan jadwal pelaksanaan seleksi ini, Cauda. Kapan nih jadwal pelaksanaan seleksi untuk Kanwil Kemenak Provinsi Maluku sendiri, Cauda? Iya, kalau terkhusus untuk Kanwil Provinsi Maluku sebenarnya tidak ada dikhususkan untuk Provinsi Maluku untuk jadwalnya. Untuk seleksi itu kita merujuk berdasar pengumuman. Jadi yang sudah ditetapkan dalam pengumuman. Jadi kita ikut dari mulai pengumuman sampai bertahap sampai di bulan Maret 2025 sampai selesai itu kan nanti ada juga jadwal yang akan berubah. Jadi kita berkondisikan dengan
jadwal-jadwal tersebut aja seperti itu. Khususnya nggak ada. Ya, terima kasih Cauda. Ya, ini terkait dengan tahapan sistem dan pembobotan nilai ini Cauda. Tahapannya seperti apa, sistem pelaksanaan seleksinya nanti seperti apa, dan kemudian bobot penilaiannya alias passing rate-nya yang ditentukan dalam proses pelaksanaan CPNS di tahun ini. Berapa itu passing rate-nya itu? Ya, silakan Cauda, kira-kira bisa sharing juga ke kita-kita. Oh iya, kalau tahapan bertahap dalam proses seleksi ini yang jelasnya seperti tahun-tahun sebelumnya kan. Masih sama. Iya, tetap masih dalam. Iya, kalau perubahan mungkin sedikit, tapi yang jelas paling sama seperti tahun sebelumnya. Karena tahapan itu akan diproses seperti yang sudah dilaksanakan seperti tahun kemarin, yang prosesnya dari pengumuman sampai dengan seleksi berkas sampai dengan masa sangga dan lain-lain sebagainya seperti itu. Itu tahapan-tahapannya seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang tadi aku lupa. Sistem seleksinya masih sama, CAT masih sama. Iya, masih sama seperti itu. Tahapan ke SKP juga. Iya, masih sama seperti itu. Kemudian terkait dengan bobot penilaian nih, passing grade ini kan tiap tahunnya kan pasti ada perubahan, atau masih tetap sama? Kalau memang ada perubahan, berapa passing grade-nya kalau? Oh iya, kalau terkait bobot atau passing grade, kita masih merujuk atau berdasar dengan pengumuman yang sudah tertera, yang dimana di situ dijelaskan bahwa kalau untuk passing grade kayak misalnya atau bobot yang memang distandarkan, misalnya KTWK tetap yang seperti di pengumuman 65, TIW-nya 80 dan TKP seperti 166, mungkin seperti tetap itu. Sama. Oh ya, jadi belum ada perubahan. Belum ada perubahan. Kalau untuk soal perubahan karena masih dengan dasar pengumuman yang awal seperti itu, iya. Jadi sementara masih passing grade-nya masih seperti iya, itu. kalau perubahan mudah-mudahan turunnya jangan terlalu tinggi, maksudnya biar semuanya masuk, karena memang ada bukan wacana ya, tapi setelah saya juga sosialisasi di Kuta Bali, itu saya juga dikasih penjelasan bahwa untuk P3K ini ya non-ASN mohon maaf, non-ASN kalau P3K kan ya aman kan, sudah dikontrak, terus bagaimana proses dia mau CSN lagi sudah dijelaskan seperti tadi. Tapi kalau untuk yang non-ASN ini saya juga informasi terbaru juga untuk mereka yang non-ASN yang sudah terdata dalam Kementerian Agama, terdata dalam BKN. Nah, mereka ini setelah CSN kan, setelah CSN akan dikaji lagi gitu. Tapi tetap dengan lingkup mereka yang sudah terdata seperti itu. Untuk mereka yang belum berproses sampai dia menjadi seorang P3K, di pembahasan sosialisasi kemarin itu, nanti September ini memang ada surat edaran. Memang ini baru awal bulan. Kita akan melihat sampai di akhir bulan ini apakah ada atau nanti diundurkan lagi surat edaran itu khusus untuk non-ASN yang sudah terdata. Jadi ketika non-ASN itu sudah ada, misalnya ini kan di luar dari CSN. Non-ASN ini yang terdata itu ketika akan direkrut kembali, itu pun akan disamakan seperti CSN. Maksudnya proses untuk seleksinya, maksudnya CAT dan lain-lain sebagainya seperti itu, akan diangkat seperti itu. Ya mungkin terkecuali kalau presidennya masih punya aturan terbaru seperti aturan main tersendiri. Jadi kalau yang terkait yang kemarin di Bali itu seperti itu. Jadi non-ASN ini ketika dia pun tidak rezeki di dalamnya, maksudnya seperti itu. Ada kan tidak semua kan diangkat seperti itu. Kalau semua diangkat, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ada salah satu di antara mereka yang tidak diangkat juga, mungkin akan dialihkan. Jadi tidak spontan langsung dirumahkan. Seperti itu. Jadi itu kategori, maksudnya bukan kategori ya. Maksudnya itu berita yang memang tidak kasih daun setiap non-ASN. Jadi mereka walaupun nanti kita berjuang dalam non-ASN nanti merekrut nanti untuk P3K kalau kita punya rezeki gimana ya? Oh ya, udah karena sudah ada wacana seperti itu bahwa nanti akan dialihkan
dikembalikan dengan pihak-pihak tertentu yang memang bekerja sama dengan pemerintah. Bisa outsourcing gitu ya, Cauda? Yes, iya. Itu nanti tapi berbadan hukum dan tidak berbadan hukum atau perorangan seperti itu. Jadi tergantung instansi mana yang nanti memakai. Kemudian Cauda ada ketika kapar waktu, pin waktu itu kira-kira wacana itu. Kalau wacana itu aku belum langsung, iya seperti itu. Intinya itu informasi yang mereka memang mendengar seperti itu dan sudah dijelaskan langsung sama timnya akan seperti itu untuk non ASN ke depan ini nanti ada surat edarannya bagaimana mereka seperti itu. Kesian juga ya Cauda, ini artinya kita harapkan aja lah semoga ada kebijakan yang bisa mengcover seluruh para tenaga honorer yang ada di Kanwil, khususnya di Kanwil. Kita sama berdoa untuk masuk menjadi ASN lah seperti itu. Nah, Cauda, ini terkait dengan lokasi pelaksanaan seleksi sendiri nih Cauda. Kira-kira nanti di mana tempatnya yang menjadi titik lokasi dari pelaksanaan seleksi CPNS ini, Cauda? Iya, kalau untuk terkait lokasi ini masih dalam tanda bukan dalam tantanya, sebenarnya sudah dijelaskan juga kan dalam pengumuman itu. Jadi untuk lokasi pelaksanaan seleksi ini nanti tetap pas sudah waktunya akan dititik lokasikan dan akan diumumkan kembali seperti itu setelah sudah proses-proses yang ada pengumuman, seleksi berkas dan lain-lain, dan akan diproses untuk seleksi lokasinya seperti itu. Ya, terima kasih atas seluruh jawaban yang sudah Cauda berbagi dengan kita dalam program podcast kali ini. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin bisa sangat membantu memberikan manfaat informatif kepada sahabat religi semua yang ada dimanapun berada, terutama para pejuang calon aparatur sipil negara yang akan melakukan proses lamaran dalam proses pelaksanaan CPNS nanti. Ya, terima kasih Cauda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kesuksesan kepada Cauda bersama teman-teman semua yang ada di tim kepegawaian dalam mensukseskan proses pelaksanaan CPNS di tahun 2024 ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Amato.